Selamat datang di Sibakul Podcast. Kenalin, aku Alvin dari bidang KWU. Kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman, mahasiswa magang MSIB Batch 6. Nah, coba teman-teman sekarang pertama kalian kenalin dulu nih, kalian ini siapa, terus dari mana gitu. Perkenalkan, nama saya Julia Mega dari kampus Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2020. Oke, terus nih mbaknya yang di sini. Kalau aku namanya Rina Manasika dari Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2021. Nah, kalau aku perkenalkan, nama saya Jorus Albertus Ho dari angkatan 2021 dari Sanata Dharma. Oke. Kalian kan ini kan mahasiswa magang MSIB Batch 6. Nah, kalian magang di sini tuh kan di Dinas Koperasi UKM DIY ya. Iya, benar. Di mana ada beberapa bidang nih. Nah, kalian magang di Dinas Koperasi itu magang di bidang apa? Coba Mbak Mega bisa dijelasin. Kami di bidang kewirausahaan. Oke. Terus ini nih, aku penasaran nih. Selama ini kan banyak orang-orang yang bilang kalau magang di instansi pemerintahan itu bakalan gabut nih atau nggak ada kerjaan. Nah, bener nggak tuh Mbak Mega? Kalau di sini nggak berlaku ya itu gabut atau ininya, karena kalau untuk bidang kewirausahaan di sini tuh ada kurikulumnya. Jadi kayak ada tugas-tugasnya gitu loh untuk dapetin nilai. Misal kalau ada yang konversi nilai itu pakai itu gitu. Jadi nggak ada tuh gabut-gabut gitu di sini. Aman di sini, nggak gabut disuruh bikin kopi gitu, nggak. Terus nih, kan nggak gabut nih. Nah, kegiatannya apa aja nih Mbak Rina? Kegiatannya banyak sih. Kalau yang pasti setiap harinya tuh kita ngelayanin UMKM. Jadi ada banyak UMKM yang datang sini untuk konsultasi atau daftar Sibakul, NIB juga. Kebanyakan konsultasi Sibakul sih, kayak mereka antusiasnya tinggi banget untuk Sibakul. Mereka ngerasa Sibakulnya tuh bermanfaat. Terus cuma karena mereka ada beberapa kendala di teknologi, jadi mereka banyak datang ke sini nanya, "Mbak, ini gimana gitu." Oke. Terus kan kalau di Dinas Koperasi UKM DIY itu kan berhadapannya kan dengan UKM ya Mbak Rina ya. Nah, tantangannya apa aja sih selama magang di sini yang Mbak Rina alamin tuh? Banyak sih tantangannya. Salah satunya ini sih, kalau ketemu UKM tuh, karena saya kan orangnya introvert parah. Jadi ya ketemu orang tuh itu tantangan terbesar. Kayak aku harus ngomong nih sama orang. Terus apalagi kalau ada UKM yang hitungannya agak rewel ya, kayak mereka tuh pengennya cepet-cepet, "Mbak, ini gimana, cepetan, saya mau ngirim kayak gini-gini," gitu kan. Itu jadi tantangan tersendiri sih. Terus kalau magang tuh kan kita pasti ya dari jam 7:30 sampai jam 6 enggak dong. Dari sampai jam 4. Nah, itu beda banget sama kegiatan kuliah. Kalau kuliah kan kita kadang cuma ada satu kelas kan. Jadi kalau pagi itu kita bisa leha-leha, tidur-tidur dulu. Nah, kalau ini nggak bisa, kita harus datang ke kantor gitu. Itu sih. Mas Ju gimana ngerasain Wah, tantangan kalau yang sama kayak Mbak Rina? sebenarnya kurang lebih sih sama sih, Mas. Cuman kadang-kadang kan ikut-ikutan harus enggak, beda dong. enggak, Harus beda. iya. Tapi kan karena Sama. gimana ya, antara cewek dan cowok tuh, Mas. Jadi kan kadang-kadang kalau cewek itu kan rajin banget. Nah, kalau cowok itu kan kayak malas banget bangun pagi gitu loh, Mas. Nah, itu sebenarnya tantangan paling pertama sih, Mas. Buat bangun pagi tuh kayak rasa susah banget. Dan kalau udah di sini tuh wajib bangun pagi. Itu sih, Mas, kayak tantangan paling besarnya tuh di situ. Beda sama kayak kuliah ya. Kalau Iya, kuliah ini kan benar-benar. waktunya lebih fleksibel. Cuman Iya. kalau magang di instansi itu kan ada jam-jam yang Iya, kita benar-benar. masuk kerja kalau kalian magang gitu ya. Kalau dari Mbak Mega? Sebenarnya kalau saya sama sih kayak Rina, introvert curang. gitu. Saya Nggak kayak percaya sih. Meragukan gak sih? Meragukan. menguras Benar energi aja. banget. Ngomong sama UKM tuh beda kalau sama temen gitu kan. Kalau kita kan berhadapan sama orang tua nih, aduh kayak harus pelan-pelan banget, apalagi yang gaptek. Iya, benar. nggak? Gaptek itu biasa kadang-kadang kayak gitu. Iya. Mas, ini gimana, Mas? Kok data saya belum ini, Mas? Iya benar. Padahal wifi-nya atau datanya nggak ada. Iya. Kadang-kadang itu harus benar-benar dari nol gitu loh, Mas. Oh. Itu harus awal banget ya Yang gitu. lucu lagi nih UKM gak?
Bu, nomor WA-nya berapa? Aduh, saya nggak punya WA Mas, Mbak, adanya WA bisnis. Kan sama aja ya. Iya, Sama sebenarnya aja sama, punya WA, sebenarnya sama. adanya WA bisnis. Oke. Terus nih, kenapa waktu kalian mendaftar program MSIB ini, kenapa kalian milih di Dinas Koperasi dan UKM DIY? Kenapa nggak milih di tempat lain gitu? Awalnya nih gimana ya? Awalnya Kepencet. Ya mungkin kalau saya sih karena udah semester akhir skripsi kan pengen di Sambi gitu loh, nggak mau yang jauh-jauh di luar kota gitu. Jadi kayak di Jogja aja, walaupun ngaju nggak apa-apa, yang penting di Jogja masih dekat sama kampus gitu kan. Cuman ada kalau di koperasi nih pengen tahu bisnis orang gitu kan, UKM apalagi kan pengen dekat. Saya kan juga orang tua punya usaha gitu kan, jadi kan pengen ngerti aja gitu masuk ke koperasi. Oke. Mbak Rina, kalau Mbak Rina? Aku apa ya? Ini sih aku cari yang bisa dikonversi. Soalnya kan aku masih ini kan tengah-tengah tuh. Terus ya pengen cari pengalaman. Terus nanya-nanya tuh ke DBA. Terus katanya di sini bisa dikonversi. Yaudah tuh daftar. Tapi di sisi lain aku pengen ini juga sih, mulai usaha. Soalnya kalau di daerah tempat saya asalnya itu kan banyak pengusaha jas hujan. Nah aku pengen tahu gimana sih cara ngembangin bisnisnya yang dia itu bisa berkelanjutan, jadi nggak tergantung sama kondisi. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya tergantung dengan kondisi, jadi mereka tuh bisa fleksibel sama keadaan. Cuma aku kurang suka karena itu kan agak nguras tenaga ya, kayak harus mikirin ini itu gitu kan. Terus aku pengen cari tahu kalau dari dinas tuh biasanya gimana nanggepin gitu kan, gimana apa sih namanya, solusi buat masalah UMKM yang dia pengen bisa bisnisnya tuh berkelanjutan jangka panjang, nggak cuma di satu waktu gitu sih. Yang penting juga ada BPH. Aduh. BPH. Kalau itu semua mau. semua juga ya. mau sih kalau itu sih. Iya, aku juga. Magang sekalian bisa dapat uang ya, cuan gitu ya. Yang nomor 1. Oke. Realistis ya. Iya benar-benar. Potong pajak nggak nih? Iya. Kalau Mas Juni, Oke, kalau dari aku sih sebenarnya awalnya ya aku juga nggak nyangka banget nih bisa diterima di sini, Mas. Benar, jujur aja sih, nggak nyangka banget. Tapi sebenarnya tuh ada kakak tingkatku yang pernah magang di sini juga, cuman beda bidang. Nah, jadi mulai dari situ aku juga tanya-tanya ke orangnya kan, ini gimana sih cara daftarnya, terus program-program itu ngapain aja. Nah, itu kayak aku tuh tertarik gitu loh, Mas, kayak tertantang, kok dia bisa masuk kok aku nggak bisa gitu loh, Mas. Jadi kayak wah, ini aku juga harus masuk nih. Jadi aku akhirnya putusin buat daftar di sini. Sebenarnya kan ada pilihan nih. Kemarin ada 21 atau 22 mitra ya? 22. Nah, kita 22. maksimal 22 Nah, iya. daftarnya. Mitranya banyak ribuan. Itu juga. Dan kemarin juga aku kan juga sempat terkendala nih, Mas, kayak surat rekomendasi dari kampus. Nah, itu juga aku urus tuh mepet banget. H-1 sebelum penutupan, aku harus cepet-cepet kayak chat dosen tiap hari, chat kaprodi tiap hari, itu sampai segitunya, Mas, buat masuk ke dinas koperasi ini, Mas. Kebetulan banget ya. puji Tuhannya bisa masuk sih di sini gitu. Oke, mantap. Bicara soal usaha, tadi kan Mbak Mega bilang kalau orang tuanya Mbak Mega punya usaha. Nah, berarti ini Mbak Mega kan juga magang di dinas koperasi. Terus nextnya apakah Mbak Mega ada pikiran buat lanjutin bisnis orang tua atau pengen ngerintis usaha sendiri gitu? Ada, cuman pengen punya usaha sendiri juga dong pastinya. Kalau dari ini sih saya mikirnya lebih ke fashion karena orang tua saya makanan, jadi saya pengennya ke fashion gitu. Mungkin jilbab ya sekarang kan yang ini yang lagi agak tren gitu, yang itu loh yang pikwet apa itu loh. Itu yang kemarin lebaran tuh apa ya? Apa? Simmer. Ya, simmer. Simmer. Iya, itu yang Oke. Terus kalian magang di dinas koperasi ini kan sudah sekitar mungkin 2 bulan 3 bulanan ya. Ya, jalan 3 bulan. 3 bulan ini ya. benar. Terus apa aja sih benefit yang dirasain? Coba Mbak Rina coba jelasin. Aku yang paling enak bisa jalan-jalan sih, Mas. Waduh. Kalau misalnya tugas lapangan ya. Kemarin Iya, Kemarin tuh ya berarti. jalan-jalan. Desapreneur tuh benar. Itu sih, terus ya komunikasi itu salah satu tantangan kan, tadi disebutin tantangan, tapi aku cukup suka juga sih karena aku emang orangnya suka tantangan. Jadi
meskipun kesusahan tapi aku bisa enjoy di sini. Terus tentang bisnis kayak gitu gimana jalannya itu aku juga dapat di sini. Terus untuk administrasi dan lain-lain kayak misalkan ikut rapat itu aku juga bisa tahu gimana sih kita ngerencanain program, terus gimana kalau udah di jalan di lapangan, terus apa yang perlu kita evaluasi, gimana cara berpikirnya kita. Itu aku dapat banyak dari sini, aku bisa belajar itu sesuai sama prodi juga sih, karena aku dari perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan itu kan lebih ke perencanaan, itu sesuai sih sama aku. Oke. Terus kan dinas koperasi kan juga ini ya menghadapi UKM gitu ya. Terus gimana cara kalian itu menghadapi UKM dengan berbagai karakter yang berbeda-beda nih? Terus kalian tuh gimana cara ngetriknya gimana gitulah istilahnya. Coba Mas. Kalau dari aku sih ya Mas ya, kuncinya itu satu Mas, sabar. Iya. Bener banget. Banyakin sabar. Iya, sabar banget. Jadi makan sabar tiap hari berarti. Iya. Kenyang enggak pastinya enggak? Belum kenyang. Oke. Jadi kalau misalnya kan setiap UKM tuh beda-beda ya Mas ya. Kadang ada yang buru cepet, ada yang santai, ada yang simple. Jadi maunya tuh serba gesit gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang kita harus memposisikan diri kita tuh harus bener-bener kayak di sampingnya UMKM bener gitu Mas. Jadi apa yang kendalanya UMKM itu harus kita jelaskan pelan-pelan, apalagi kayak udah sepuh atau misalnya kayak udah berumur gitu loh Mas. Jadi itu harus benar-benar ekstra, ya harus sedetail itu Mas. Kadang-kadang terus juga kalau misalnya ada UMKM yang misalnya ada kendala nih di bagian sibakul, misalnya kayak ganti password, itu juga kadang-kadang kan masih lupa gitu loh Mas. Itu juga benar-benar wajib ditangani caranya gimana biar nanti nggak keterusan gitu loh Mas. Kalau misalnya ganti password kan sebenarnya bisa di reset sendiri kan, seperti itu. Itu bener kuncinya itu cuma sabar sih kalau menurut aku ya Mas. Mungkin dari teman-teman gimana, kita kan beda-beda gitu loh pendapatnya kita. Tadi Mbak Mega bilang bener banget ini kayak iya Mbak Mega ini benar. Soalnya saya agak emosian ya orangnya gitu. Katanya tadi introvert tadi. Enggak, beda sifatnya Oh, kan agak emosian dikit gitu. Tapi kalau di sini wah belajar sabar banget, apalagi orang tua. Kita kan juga punya orang tua kan. Iya. Kalau misalnya di posisi UKM gitu kan, aduh nggak tega kan kalau nggak ngerti gaptek gitu kan. Jadi kita harus ajarin dengan ikhlas banget gitu, biar dapat pahala juga nggak sih? Benar. Bisa masuk gitu. Mbak Rina gimana? Ya sama ya? sih, sabar. Cuma nanti kalau udah selesai di kos ya misi dikit lah. Iya. Misi dikit di grup gitu kan. Ya tadi UKM-nya gede banget, kayak capek. Berarti kayak keluhan-keluhannya gitu ya. Iya. Oke. Terus kalian kan magang di dinas koperasi udah 3 bulanan nih. Terus ada nggak hal yang baru yang kalian dapetin nih selama kalian magang di sini? Wah banyak sih Mas kalau aku. Banyak banget. Mungkin sebenarnya ya dari karakter UMKM itu benar-benar jadi membuat aku tersadar gitu loh Mas. Kayak oh ini loh, kayak UMKM tuh punya sisinya tuh masing-masing. Banyak juga usahanya yang membuat aku tuh kayak tertantang buat terjun langsung menjadi bisnis. Jadi kan kebetulan ya orang tua kan juga bisnis, dan itu juga membuatku jadi kayak pengen banget buat belajar bisnis itu lebih dalam lagi. Jadi kayak buat ngembangin usahanya bukan cuma di satu sektor, karena banyak UMKM tuh punya usaha cuman di berbagai macam sektor gitu loh Mas. Jadi walaupun misalnya kuliner jalan, fashion juga jalan, jadi usahanya tuh macam-macam Mas. Dan itu juga wah uangnya juga pasti banyak sih kalau menurutku. Iya. Paling itu sih Mas kalau dari aku sih ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman gimana tuh? Coba Mbak Mega. Kalau aku sih ini, kalau di KWU kan kita jadi CS online sama offline. Kalau online kan pertama banget, nah aku dapat pengalaman di sini nih, cara jadi CS, terus mengelola kan pakai WhatsApp bisnis gitu kan, terus balesin pakai pesan cepat ya? Iya, pesan cepat itu. Pesan cepat gitu baru pertama kali ini, terus daftarin NIB, terus ya sekarang ini podcast nih baru pertama, oh gini rasanya podcast. Deg-degan juga ya. Oh kok ada suara gitu sih, itu hal-hal baru yang aku dapetin. Terus foto studio, jadi model, itu dadakan banget pertama kali nyoba tuh kayak kaku gitu, tapi bisa sih karena
teman-teman juga bantuin kan ngarahin gitu. Alhamdulillahnya punya teman-teman tuh baik semua ini. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Beneran baik ya nih, siapa tahu di belakang nggak tahu kayak, enggak sebenarnya aku sebel sama si ini, siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Semuanya baik kok, baik. Pada support lah ya gitu lah ya. Apalagi kalau ada masalah itu ada kendala-kendala ini gini itu kayak apalagi trapnya kita gitu loh Mas. Iya. Itu bener-bener langsung ngayomin kita banget. Iya, Jadi ada solusinya langsung atau juga langsung ngedalamin juga masalah-masalah itu. Jadilah aman lah kalau untuk kendala-kendala dan lain sebagainya. Mungkin adalah nanti bisa kami ceritain lagi. Seperti itu Mas. Oke. Tapi jujur ya Mas ya, kalau di studio foto tuh aku pertama kali pegang kamera Mas. Jadi kalau sekali foto tuh ngeblur semua. Gak apa kan pertama Pertama kali. kali latihan. Belajar. Ya belajar sih. Terus ini nih, kalau Mbak Rina tadi kan kuliahnya kan ada sangkut pautnya belajar tentang ekonomi gitu ya. Nah ini ada nggak manfaatnya terhadap perkuliahan di Dinas Koperasi ini? Banyak sih. Itu yang tadi tentang kebijakan kayak yang si Bakul ini kan ada tuh yang dari fasilitas gratis ongkir dari dana keistimewaan kan, itu juga masuk ke lingkupnya lingkup Prodiku itu. Terus apa lagi ya, sebenarnya UMKM kayak gitu-gitu pemberdayaan itu juga masuk karena dari Prodiku tuh dia lingkupnya luas gitu. Oke. Terus kalau Mbak Mega ada nggak kayak manfaat magang ini terhadap perkuliahan? Ada sih, saya manajemennya pemasaran, lebih ke UKM yang mau ngelakuin pemasaran. Kayak kemarin ada sih yang nanya, ini gimana ya Mbak, ini ngelakuin pemasaran online tuh kayak gimana? Ya udah saya arahin, Bu, ini pakai sosial media, pakai Instagram, pakai TikTok gitu kan, lagi ini kan. Lagi tren. Lagi tren gitu sih, kayak buat konten yang menarik, terus foto-foto produk yang menarik, terus saya arahin ke foto studio si Bakul buat di foto produknya biar menarik di platformnya. Sosial medianya gitu. Berarti malah belajar langsung ya? Iya, praktek langsung gitu ya, iya, enaknya ya. Kuliah kan materi-materi doang kan gitu sih. Mas Joni ada nggak Kalau impact-nya terhadap perkuliahan gitu? Kalau impact dari perkuliahan kan aku kan basicnya ekonomi ya Mas ya, ekonomi murni nih. Mungkin karena kemarin juga ada sempat penelitian-penelitian juga di UMKM, mungkin ini juga jadi motivasi aku sih Mas. Jadi gimana ya? Jadi ternyata UMKM tuh punya kendala sama punya tujuan itu masing-masing Mas. Walaupun ya utamanya juga cuan sih. Paling pertama kan uangnya dulu, profitnya dulu. Tapi setiap UMKM tuh punya kendala. Jadi itu bisa jadi bahan aku skripsi nantinya nih Mas. Jadi bisa kayak buat penunjang aku nanti kalau semester 7 atau semester 8 tuh aku mau judul apa sih ini. Nah itu juga bisa jadi buat aku sih Mas, buat planning aku ke depannya. Itu seperti itu buat skripsi aku sih, biar cepat lulus, biar cepat wisuda. Amin. KKN-nya gimana? Jangan lupa Mas? makan-makan. siap. Mie ayam. Iya, bisa. Oke. Terus untuk kedepannya nih, ini kan kalian udah mau lulus ya. Terus apa ya istilahnya ya? Ada nggak nanti skripsi itu nanti mau pengen membahas tentang UKM, koperasi gitu? Atau pengen ngambil penelitiannya di sini sekalian di Dinas Koperasi UKM DIY? Kalau aku kayaknya di sini sih Mas. Kalau aku ya, karena aku udah terjun langsung ngadepin UMKM-nya. Jadi mungkin aku udah siapin kayak planning judul-judulnya itu seperti apa itu aku udah siapin juga. Yang penting kan kayak terkait UMKM nih Mas. Kayaknya kalau aku ya mungkin topiknya tetap si Bakul Jogja sih, kalau aku sih tetap Jogja seperti Pride itu. ya, Jogja banget. Walaupun aku bukan asli Jogja nih ya. Asli mana tuh? Kalau aku campuran nih, nanti Mana? Cilacap. Oh. Nah, seperti itu Mas. Mungkin planning kedepannya ya penelitian skripsi si Bakul Jogja. Mungkin dari evaluasinya atau mungkin dari pelaksanaannya itu seperti itu bisa dikaji lebih dalam lah, intinya itu seperti itu. Mungkin dari aku pribadi kan nggak tahu nih dari Rina, dari Mega tuh kayak gimana. Mbak Mega enggak dong. Kan udah selesai. Udah selesai skripsi. Ya, ampun tinggal wisuda ini. Tidur tenang ya Mbak ya. Bisa. Enak nih MSIB kan udah selesai semua, tinggal besok nih
udah selesai kan kita Juni ya. Iya. Agustusnya wisuda. Waduh. Dapat apa nih? BBH kan? Tapi ya. Kita diundang gak sih nanti? Aduh, Harus Wisudanya? dong, harus. Harus Udah dong, deh. harus. Emang kalian mau? Boleh. Ya mau siap, banget mau lah. banget sama kan. Kan kita friend. Friend. Oh, Kita friend. solid, Oh, jadi benar, harus benar. dateng. Oke. Apalagi kita anak kos kan makan gratis gitu. Aduh. Itu sih, itu yang utama. Yang utama Benar, ya. yang utama itu. Oke teman-teman, ini kayaknya aku udah mendapat gambaran nih gimana kalian magang di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast Sibagul podcast yang selanjutnya. Oke, dadah. Dadah. Sampai jumpa Dan sampai kembali. jumpa kembali. Ayo daftar MSIB batch Batch berapa? 7, batch 7, Tujuh. batch Batch 7 nanti. tujuh. Tanggal Jangan 26 udah buka loh. Nah. 26 ini, 26 April. Nah, pilih Dinas Dinas Koperasi. Koperasi. Seru Dinas kok. Koperasi Bidang seru, KWU, beneran. bidang KWU. Bidang KWU. Gak gabut, mana ada yang Testimoni bilang real ini. gabut nih? Nggak ada bener tuh testimoninya Nggak ada kami nih bikin kopi. testimoninya. Gak cuman fotokopi doang di sini. betul. Full kegiatan ini ya. kegiatan Full ya. banget. Ada Jadi- kurikulumnya, tapi Heeh. khusus bidang KWU. KWU. Ya mungkin selanjutnya mungkin bidang-bidang lain mungkin bisa lah ya ngikutin jejak bidang Ya, KWU. Tapi kurang lebih juga sama kan Sama, kayak bidang sama, KWU sama. juga seperti itu. Oke, thank you guys. Dadah. Dadah.